Shalom, saudara-saudaraku jemaat GB Kayu Putih. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan buat kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa kemenangan buat kita adalah setiap hari lepas hari, tiap jam lepas jam. Dan spesial hari ini kita merayakan Paskah. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan kita akan bahas sama-sama. Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bapak, Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan dua hal. Yang pertama, di pihak Tuhan, bahwa Dia bukan pribadi yang mati untuk selama-lamanya. Dialah pribadi yang mati, pada hari yang ketiga bangkit, Dia hidup. Dan selanjutnya 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang percaya. Setelah itu Dia naik ke surga dan berjanji kepada kita di dalam firman-Nya, Dia akan datang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang mengasihi Dia, setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan kita yang sudah mati, Dia bangkit, Dia hidup. Tidak ada pribadi yang seperti Dia. Tidak ada pribadi yang sama seperti Dia. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mati dan kemudian bangkit. Tidak ada, bahkan tidak ada yang naik ke surga. Hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan kita. Pujilah Dia mulia dan dahsyat. Pujilah Dia karena Dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Dia, Bapak Ibu. Tidak ada pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus. Kebangkitan yang kedua menyatakan dua hal. Tadi yang pertama, dan sekarang yang kedua, di pihak manusia, Bapak Ibu. Di pihak manusia, kita menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita percaya kepada pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati untuk selama-lamanya. Iman, percaya kita menjadi tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan selama ini, pujian, penyembahan, doa-doa kita, harapan kita, pertolongan kita, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena kita percaya, menaruh harap kepada pribadi yang hidup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, siapa pribadi, saya bertanya kepada kita semua, siapa pribadi yang bisa menjamin kehidupan saya dan saudara? Siapa pribadi, nabi, rasul, orang terkenal, orang berhikmat, orang pandai, orang berkuasa yang bisa menjamin hidup kekal bagi saya dan saudara? Hanya satu pribadi, Tuhan Yesus.
Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri yang berkata, Bapak Ibu. Dia sendiri mengatakan pribadinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga. Tiada pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Yesus Tuhan kita. Siapa yang bisa menjamin saudara? Agama saudarakah? Kepercayaan yang saudara bangun selama ini? Coba perhatikan apa yang saya katakan berikut ini. Perhatikan dan simak dan renungkan Bapak Ibu apa yang saya katakan berikut ini. Kita hidup di muka bumi ini, kalau Tuhan berkenan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun kalau kita kuat. Atau bahkan mungkin ada 100 tahun kalau Tuhan izinkan untuk hidup seperti itu. Tetapi setelah itu kita akan meninggal. Kita akan mati Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa dunia ini, langit dan bumi yang ada yang kita tempati saat ini akan berlalu. Akan ada bumi dan langit yang baru. Akan ada surga tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikasihinya. Dan saudara-saudara, hanya satu Tuhan, hanya satu surga yang disiapkan. Tidak ada dua surga. Hanya ada satu Tuhan dan hanya ada satu surga, tempat orang-orang percaya. Siapakah Tuhan itu? Tuhan satu-satunya itu. Siapakah Tuhan itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang bergaul dengan Henokh. Tuhan yang bergaul dengan Nuh dan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Tuhan yang sama bergaul dengan Abraham, memilih Abraham, menyatakan janjinya kepada Abraham, menyatakan firman-Nya kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunan Abraham. Kepada Ishak, kepada Yakub, dia berfirman dan berjanji. Kepada Musa, kepada Yosua yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Kepada mereka Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, menyatakan kuasa-Nya. Terus kepada raja-raja, kepada nabi-nabi, kepada hakim-hakim, kepada imam-imam, dia menyatakan kuasa-Nya kepada mereka. Dan yang terakhir, Tuhan menyatakan secara pribadi. Secara pribadi dia menyatakan kepada kita, kepada dunia ini, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan pribadi itu sudah lahir 2000 tahun lalu. Dan dia mati bagi kita karena dosa kita. Tapi dia hidup supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan dia naik ke surga. Dan dia akan bangkit, dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Apakah agamamu yang selama ini saudara jalani, apakah kepercayaanmu selama ini saudara jalani bisa menjamin? Sekali lagi, inilah hari perkenanan buat kita semua. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Asalkan saudara datang kepadanya, meminta ampun, memohon kemurahan-Nya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita lanjut. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi,
Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita memperoleh kehidupan kekal. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Renungkan hal ini Bapak Ibu. Waktu kita singkat. Sekali lagi, inilah hari perkenanan buat kita semua. Dan saya mengajak semua kita yang di rumah ataupun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Marilah kita menjadi messengernya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, mari kita menjadi messengernya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Jangan sampai kita menyimpang dari pesan utama ini. Jangan sampai kita diserongkan dari pesan utama ini. Pesan yang lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya. Tetapi pesan utamanya lah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Dan pesan ini sudah dari dahulu zamannya perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai saat ini Bapak Ibu, kita yang hidup ini, pesan yang sama itu tetap berlaku sampai saat ini. Inilah pesan utama bagi dunia ini. Dunia ini memerlukan Juru Selamat. Dan Juru Selamat itu hanya satu-satunya, tiada yang lain, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, saya percaya kita semua akan mengambil bagian dalam pesan ini. Dan saya yakin dan percaya Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, yang sudah ada dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Roh yang menyatakan dirinya kepada umat Israel, yang membawa umat Israel menyatakan kuasanya, juga dicurahkan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Pada saat umat Israel, pada saat orang-orang Israel berkumpul dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya dicurahkan Roh Kudus pada saat itu. Dan mulai saat itu orang-orang percaya kepadanya pasti dicurahkan Roh Kudus. Kalau hari ini, saat ini Bapak Ibu, saudara dimanapun berada, berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Roh Kudus akan berkuasa bagi hidupmu. Inilah Roh Kudus. Inilah pencurahan Roh Kudus itu. Yaitu di mana Roh Kudus itu berdiam diri kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menolong kita. Dia menghibur kita. Dia menguatkan kita. Dan dia menginsafkan dunia ini akan dosa dan penghakiman yang akan datang Bapak Ibu. Dia datang untuk menyaksikan, memuliakan Tuhan Yesus. Dan bersama-sama kita, diam di dalam kita. Pada saat kita pergi menyampaikan Injil kebenaran ini kepada semua orang, Roh Kudus akan meneguhkan setiap pemberitaan firman Tuhan itu, disertai dengan kuasa dan mujizat-mujizat. Saya percaya inilah Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus. Dia menyaksikan Tuhan Yesus, memberitakan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita menjadi messengernya Tuhan Yesus. Haleluya. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir yang menuju pada akhirnya. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir yang akan segera berakhir. Ambil keputusan saat ini. Ambil tindakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.